Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling ta'awun, untuk kita bisa saling tolong-menolong dan saling menasihati di dalam kebaikan, agar senantiasa perjalanan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita bisa selamat dari fitnah-fitnah yang senantiasa kita dipertemukan dengan fitnah-fitnah tersebut, untuk senantiasa kita bisa berbahagia ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan membahas tentang kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i. Bagaimana seseorang itu bisa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, yang dimana di zaman kita ini begitu mudahnya ilmu syar'i itu didapatkan, akan tetapi begitu mudahnya juga seseorang meninggalkan yang namanya ilmu syar'i tersebut. Tidak seperti zaman-zaman terdahulu, yang dimana di zaman dahulu orang-orang yang mereka telah menuntut ilmu syar'i, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menikmati perjalanan untuk menuntut ilmu tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang jujur di dalam perjalanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka jujur di dalam perjalanannya. Sadaqu ma ahadullah alaih, apa yang telah mereka janjikan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka, mereka jujur dengan hal tersebut. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ada di antara mereka yang sudah meninggal dan ada di antara mereka yang masih menunggu giliran. Tetapi mereka orang-orang yang jujur ini di dalam perjalanan mereka seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma badalu tabdila. Mereka itu nggak mau untuk mengganti perjalanan mereka itu dengan perjalanan yang lain.
ketika mereka menuntut ilmu dan merasakan nikmatnya menuntut ilmu, mereka tidak akan pernah mau untuk meninggalkan dan mengganti perjalanan tersebut. Meskipun perjalanan tersebut adalah merupakan perjalanan yang berat, meskipun perjalanan tersebut adalah merupakan perjalanan yang gak mudah, perjalanan yang harus merendahkan diri, perjalanan yang capek, perjalanan yang terus-menerus memberatkan dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma badalu tabdila. Mereka nggak mau mengganti perjalanan tersebut dengan perjalanan yang lain. Itu semua disebabkan karena apa yang telah mereka rasakan dari nikmat iman, dari nikmat talabatul ilm, dari nikmat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka betul-betul gak mau mengganti perjalanan mereka dengan perjalanan yang lain. Oleh karenanya, perjalanan menuntut ilmu ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu bukan perjalanan yang mudah. Sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kita dengan perjalanan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik serta memberikan ilmu nafi kepada mereka, hingga akhirnya nama-nama mereka Allah Subhanahu wa taala angkat. Dan mereka ketika disebutkan namanya, selalu kita doakan dengan doa-doa yang baik bagi mereka. Akan tetapi perjalanan mereka bukan perjalanan yang mudah. Oleh karenanya, beliau muallif di dalam kitab ini membawakan sebuah pembahasan yang harus kita ketahui supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Beliau mendatangkan sebuah pembahasan di pembahasan yang nomor 24. Ma'rifatu kaifa tahammala salafu al-masyaqqa wal masa'iba li ajli talabil ilmi. Kata beliau, kita harus mengetahui kaifa tahammala salafu, bagaimana para salafus saleh itu tahammal, mampu untuk membawa al-masyaqqa, kesusahan-kesusahan, wal masaiba, dan musibah-musibah, li ajli talabil ilmi, untuk tujuan menuntut ilmu. Kesulitan yang mereka dapatkan, musibah-musibah yang mereka dapatkan di dalam perjalanan ilmu, itu para salafus saleh itu tahammal. Para salafus saleh itu mereka mendapatkan hal tersebut, dan itu bukan hanya sekedar kita yang mendapatkan kesulitan di dalam perjalanan ilmu, tapi mereka juga merasakan beratnya perjalanan menuntut ilmu. Oleh karenanya kata beliau, akhi, inna man ahabba syai'an sa'a ila tahsilihi bi kulli wasilatin mumkinatin. Kata beliau muallif hafizallahu taala, wahai saudaraku, sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan ini adalah merupakan fitrah manusia. Orang kalau menginginkan sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Orang pengen punya motor, ya berusaha kerja untuk bisa membeli motor. Orang pengen punya rumah, orang ingin punya mobil, orang pengen punya sesuatu, ya termasuk diantara fitrah manusia, dia akan sa'a ila tahsilihi. Dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal tersebut. Bikulli wasilatin, dengan seluruh wasilah, mungkinatin yang mungkin dia lakukan. Karena ini adalah merupakan suatu fitrah. Wadhahha fi sabilihi bil ghali wan nafisi. Dan seseorang itu pasti akan mau berkorban di dalam perjalanan untuk mendapatkan sesuatu tersebut, yaitu dengan apa? Dengan sesuatu yang ghali, dengan sesuatu yang nafis, dengan sesuatu yang mahal, dan dengan sesuatu yang berharga. Oleh karenanya kadang seseorang rela bangun malam, ya kan? Berangkat jam 10 malam, pulang isu bar subuh. Yang itu adalah merupakan
waktu yang berharga untuk tidur, ya kan? Ada yang berangkat pagi-pagi petang, ya, hanya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini fitrah manusia. Ada yang dia berangkat di pagi hari sampai pulang malam hari, berangkat subuh balik isya, itu ada. Hanya untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang dia inginkan. Dia harus korbankan sesuatu yang goli, sesuatu yang nafis. Yaitu apa? Waktunya. Seberapa banyak waktunya dia harus apa? Harus korbankan. Nah, ini semua adalah merupakan apa? Sesuatu yang wajar. Wa sabara ala kulli masyaqqatin wa aqbatin ta'taridu wusulahu ila matlubihi. Dan orang yang mereka menginginkan sesuatu tersebut, dia akan berusaha untuk sabar terhadap segala sesuatu yang susah, terhadap segala sesuatu yang memberatkan, yang menghalanginya seseorang tersebut sampai kepada sesuatu yang diinginkan. Makanya kalau mau dibilang capek nggak Pak kerja Pak dari pagi sampai malam? Capek. Tapi pernah antum bilang nggak pernah sabar ya? Nggak. Karena apa? Sudah terbiasa, akhirnya apa? Menyabarkan dirinya. Tapi giliran menuntut ilmu selalu berusaha ngomong sabar. Baru kajian dari pagi sampai sore sabar Ustaz. Tiap hari juga memang seperti itu. Kerja nggak pernah bilang setiap hari untuk menyabarkan dirinya. Nah, maka orang yang menginginkan sesuatu yang dia inginkan, dia akan berusaha semaksimal mungkin dengan wasilah-wasilah yang ada. Mereka mau mengorbankan di dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan tersebut dengan sesuatu yang mahal. Dan seseorang itu akan sabar dengan masyaqqahnya, dengan rintangannya, dengan penghalangnya, supaya dia sampai kepada sesuatu yang diinginkan tersebut. Bahkan apa? Bal innahu qad yataladdadu bi istiyadi tilkal aqabat was-sa'abi was-sabri 'alaiha. Bahkan terkadang seseorang itu menikmati. Gitu. Seseorang itu menikmati untuk melewati apa? Kesulitan-kesulitan tersebut. Makanya ada orang menikmati naik KRL, ada. Meskipun umpel-umpelan, ya kan? Ada yang menikmati dengan apa? Dengan macet-macetnya motor. Ya kan? Coba teman-teman yang nge-Grab itu. Dia dengan macetnya Grab, yang menikmati. Kenapa? Kerjaannya mau gimana untuk mendapatkan sesuap nasi. Makanya kata beliau apa? Bal innahu qad yataladdadu. Bahkan terkadang orang itu wis nikmati saja. Kadang membicarakan tentang nikmati saja, menikmati perjalanan tersebut. Untuk dia bisa melewati kesulitan-kesulitan dan mereka sabar terhadap hal tersebut. Kenapa itu semua? Li'annaha satusilu ila muradihi wa matlabihi. Karena dengan mereka bersabar, dengan mereka menikmati, dengan mereka menjalankan itu semua, itu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Kemudian kata beliau, wa kadza kana salafunal kiram. Seperti inilah Pak para salaful saleh dahulu. Bagaimana para salaful saleh dahulu? Kata beliau, fa innahum kanu yataladdaduna wa yatana'amuna bitahammulil masyaqi wal masaibi. Dahulu para salaf itu mereka kanu yataladdadun, mereka adalah orang-orang yang menikmati, wa yatana'amun, dan mereka berledat-ledat. Maksudnya apa? Mereka memproses dirinya dengan membawa sesuatu yang berat, musibah, capek, tidak tidur. Kemudian kata beliau, waqti hamil ahwali wal akhtari fi sabili tahsilil ilmi syar'i. Bagaimana mereka menerobos ahwal, bahaya-bahaya, wal akhtar, di dalam apa? Di dalam jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Itu mereka terobos Pak. Mereka harus berjalan berbulan-bulan, 2 bulan, ya kan? Terkadang mereka kehabisan bekal, seperti yang sudah saya pernah bacakan di dalam kitab ini. Bagaimana mereka harus meminum apa?
air kencingnya sendiri. Bagaimana mereka harus menjual bajunya untuk mereka bertahan hidup, untuk mereka mendapatkan ilmu. Bagaimana mereka harus menjual rumahnya, bagaimana mereka harus berjalan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis. Ini apa? Ini mereka lakukan. Ini mereka harus terjang bahaya-bahaya di dalam mendapatkan ilmu syar'i. Mustasyirina al-ajrul adim, mereka sambil merasakan dan mengharapkan pahala yang besar. Alladzi a'addahu lahum rabbul alamin ala dzalika, yang Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah menjanjikan atas hal tersebut. Oleh karenanya kata beliau, fahayya bina nutabi'u syai'an min akhbarihim fi hadzal majal. Oleh karena itu, ayo kita coba ikuti bagaimana perjuangan mereka di dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Bagaimana beratnya mereka, bagaimana susahnya mereka di dalam perjalanan ilmu, dan mereka apa? Yatahammal ala dzalik. Mereka sabar. Mereka berusaha untuk apa? Menikmati perjalanan menuntut ilmu. Coba sekarang kira-kira Pak, setiap antum mikir, apa yang paling berat bagi antum di dalam perjalanan menuntut ilmu? Ada apa enggak Pak? Ada enggak di benak antum? Paling apa? Diomeli bojo. Ya kan? Enggak ada waktu buat istri. Nih, paling apa? Perjalanan dari rumah ke saung. Kan itu. Isu-isu pagi-pagi sudah harus ke saung. Pulang kerja, kemudian apa? Datang ke saung, ya. Kemudian apa lagi yang bikin berat? Paling yang berat apa lagi? Apa? Kalau ngafal itu bukan sesuatu yang berat, memang harus. Ya. Nah, ini kata beliau, ayo coba kita lihat bagaimana para salafus saleh dahulu mereka berat di dalam perjalanan ilmu mereka. Disebutkan qala badi'uz zaman al-Hamdani rahimahullahu taala muqarraran hadhil haqiqah. Kata badi'uz zaman al-Hamdani rahimahullahu taala, ini diambil dari kitab Dalail An-Nuraniyah. Bagaimana beliau menjelaskan tentang sulitnya para ulama di dalam menuntut ilmu. Kata beliau, al-ilmu syai'un ba'idul maram. Ilmu itu adalah sesuatu yang jauh dilihatnya, atau yang dicita-citakan, atau yang diinginkan. Ilmu itu adalah sesuatu yang jauh, cita-cita, tapi begitu jauh ilmu ini. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, jauh. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang rasul, ya kan? Rasulullah itu disiapkan nggak untuk menjadi seorang rasul? Disiapkan dari kecil harus dibelek dadanya. Dari kecil hatinya sudah dibersihkan. Kemudian apa? Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah diutus menjadi seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasul, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Kami akan lemparkan kepadamu yaitu apa? Perkataan yang berat. Ini kan siap-siap. Ini bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang berat ilmu ini. La yusadu bisiham, yang dimana ilmu ini gak bisa diburu dengan apa? Dengan panah. Bukan dengan panah saja kemudian kita langsung dapat ilmu, enggak. Wala yuksamu bil azlam. Begitu pula ilmu ini tidak bisa didapatkan dengan apa? Dengan kita mengundi nasib. Wis lah, coba mengundi nasib, datang ke saungul Imam Ahmad, siapa tahu nanti di sana saya tiba-tiba terpilih. Ya kan? Tiba-tiba jadi orang kasaf, kata Mas Lukman. Ya. Nggak bisa dengan mengundi nasib, dengan biasa-biasa saja. Menuntut ilmu itu nggak bisa dengan hal-hal yang seperti ini. Wala yuktabu lil li'am. Begitu pula ilmu ini tidak akan pernah dicatat untuk orang-orang yang buruk. Itu nggak pernah. Kita itu betul-betul harus memantaskan diri jadi orang baik,
harus sungguh-sungguh di dalam mengambil ilmu. Juga nggak bisa cuma hanya mengadu nasib di dalam perjalanan ilmu. Wala yurafil manam, begitu pula ilmu ini nggak akan pernah tiba-tiba dilihat ketika kita ngimpi tiba-tiba terus jadi orang alim. Itu nggak mungkin bisa, Pak. Nggak mungkin bisa. Wala yubatu bil lijam, begitu pula nggak bisa diikat seperti halnya apa? Tutupnya kuda itu, Pak. Lijam itu tutupnya kuda. Ya, yang menutupi mulutnya. Itu nggak bisa seperti ilmu itu tiba-tiba diikat kepada kita seperti halnya lijam diikat di kita. Nggak bisa seperti itu. Enak kalau bisa diikat tiba-tiba terus gak ucul mana, gitu kan? Masalahnya apa? Baru ngapal sudah hilang, gitu. Makanya nggak bisa diikat seperti halnya ikat mulutnya kuda, itu nggak bisa. Wala yuratu anil aba wal a'mam, begitu pula ilmu ini nggak diwariskan dari bapak, begitu pula dari paman-paman. Enggak. Meskipun bapaknya alim, anaknya nggak belajar, ya bodoh. Meskipun pamannya alim, anaknya nggak belajar, ya tetap nggak paham. Tetap nggak paham. Maka kata beliau, wala yazku illa mata sadifin minal hazmi thara tayyiban. Dan ilmu ini, ikhwani wa akhwati fillah, tidaklah mensucikan, tidaklah berkembang di dalam diri seseorang kecuali apa? Kapan seseorang itu dia harus apa? Sadifin minal hazmi tharan tayyiban. Seseorang itu harus melemparkan niat yang kuat, ya. Pada apa? Tharan tayyiban, pada tanah yang apa? Tanah yang baik. Harus disiapkan. Hatinya ini harus disiapkan. Orang kalau dia mau menuntut ilmu, tempat ilmunya itu harus betul-betul disiapkan. Kemudian apa? Wa minat taufiqi mataran sayyiban. Kemudian harus disirami terus dengan apa? Dengan mataran sayyiban. Dengan air hujan yang banyak, ghazir. Orang kalau pengen mau berkembang, ini kan seperti halnya mau nanam, ikhwan. Antum kalau mau nanam, ya kan? Meskipun antum bukan petani, gitu. Tapi kalau mau nanam, dipacul sih enggak? Dipacul, ya kan? Kemudian kadang nggak langsung ditandur, tidak langsung ditanami, tapi apa? Dibiarkan dulu disiram kena air, ya kan? Bibitnya di tempatnya disiapkan terlebih dahulu. Ini kita mau nanam apa? Tanaman. Apalagi seseorang itu mau naruh ilmu di dalam hatinya. Makanya kata beliau, wala yasku, seseorang itu nggak akan pernah bisa tumbuh berkembang ilmu di dalam diri seseorang itu kecuali apa? Kecuali dia harus menyiapkan tempatnya tharan tayyiban, yaitu tempat yang baik, tanah yang bagus. Kemudian apa? Mataron sayyiban, seseorang itu harus terus disirami. Kemudian apa? Wa minat tabi jawan safian, kemudian musimnya harus musim yang baik. Anginnya harus angin yang baik. Coba, kalau seseorang nandur di musim penghujan, rusak apa enggak? Ya rusak. Gitu. Orang nandur di musim penghujan, maka rusak. Makanya apa? Biahnya harus dibenerin. Gitu. Orang pengen ilmu itu tumbuh di dalam dirinya, tempatnya dibenerin, hatinya harus disirami. Kemudian apa? Di sekelilingnya harus dikondisikan. Harus musimnya itu harus pas. Tapi kalau tobiknya, kalau musimnya itu nggak bagus, ya itu bisa ngerusak. Makanya kalau kadang seseorang ikhwani wa akhwatillah mau ngapal, keadaan lingkungannya nggak baik, ya kan? Gimana? Ini nggak masuk kan? Ya, mau ngapal nggak masuk, mau ngapal nggak masuk. Kenapa? Lagi tukaran. Ya. Lagi ada masalah sama keluarga, nggak akan pernah masuk. Seseorang mau ngapal, lagi ada masalah di kerjaan, ya nggak akan pernah masuk. Kenapa? Jauh. Jadi cuacanya, sekelilingnya itu tidak bagus. Ini semua adalah hal-hal yang bisa apa? Membantu seseorang penuntut ilmu itu untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kata beliau, wa minal juhdi ruhan daiman, begitu pula kesungguh-sungguhan
Bagaimana mempersiapkan ruh yang terus-menerus, hatinya harus senantiasa apa? Harus senantiasa hidup. Wa minas sabri sakyan nafi'an, dan seseorang itu dari yang namanya kesabaran. Seseorang itu harus punya kesabaran yang harus dituangkan, yang terus bermanfaat. Wa ghardun ay huwa ghayatun wa hatfun la yusabu illa fi biftirashil madar ay an-naumu alal ard. Dan seseorang itu supaya dia mendapatkan ilmu tersebut, ya kan? Tidaklah dia mendapatkan hal tersebut kecuali apa? Illa biftirashil madar, kecuali seseorang itu harus tidur di mana? Tidur di atas bumi, Pak. Gitu. Tidur di atas bumi. Lek tidurnya di atas kasur terus, enak turu, lali merojaah, apalagi kalau merojaah di atas kasur. Gitu. Silah tak delok-delok Mukhtasar sambil ya Pak, sambil tidur-tiduran di spring bed. Hilang gitu Pak. Gitu. Tapi apa? Seseorang itu harus capek, seseorang itu harus tidur di atas lantai. Gitu. Harus capek. Kemudian apa? Wastinatul hajar, seseorang itu juga harus apa? Coba sekali-kali sandaran ke batu, gak gur sandaran ke bantal lah. Gitu. Sandarannya ke batu. Kalau sandarannya ke batu, insya Allah tidak ngantuk. Kenapa? Atos. Tapi kalau subhanallah, kalau kepalanya ditaruh di bantal, ya kan? Yo hilang. Kan seperti. Waraddat dajar ay mujahadatun nafsi ala tarkil malal. Seseorang itu harus nolak yang namanya apa? Ad-dajar, malal. Bosan. Ini orang penuntut ilmu harus bisa seperti ini. Dia harus capek, dia harus berjuang, dia harus menolak namanya malas, menolak namanya bosan. Warukubul khatar, dan seseorang itu harus menunggangi bahaya. Wa itmanu sahar, dan harus bangun malam, Pak. Itu penuntut ilmu itu harus sering-sering bangun malam. Untuk apa? Bukan untuk pipis. Tapi untuk apa? Untuk merojaah. Gitu. Kadang kita ini subhanallah. Jam 09.00 turu, tangi-tangi adzan subuh. Kapan nih penuntut ilmu kok tidurnya kok pules men, gitu kan? Habis itu kalau ditanya kenapa seperti itu, kesehatan Ustaz. Ya. Jadi tidurnya minimal 6 jam. Ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah itu mau dikasih ilmu, apa kata Allah? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Rasulullah, yang Rasulullah mau dikasih ilmu, qumil laila illa qalila, bangun malam kecuali sedikit tidurmu. Gitu. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya kamu bangun, setengahnya kamu tidur. Coba kalau seandainya maghrib jam 6 Pak, adzan subuh jam berapa? Anggap jam 5, ya kan? Berarti berapa jam? 10 jam, ya kan? Main tidurnya tidak usah suwi-suwi, tidurnya 5 jam itu cukup. Nisfahu awingkus, atau kurangi, jangan lama-lama tidurnya 4 jam. Tidur dari jam 10 bangun, berarti kalau 4 jam bangun jam berapa? Jam 2, wis bangun. Ustaz kok abot men jam 2. Dan ditambahin jam 3, enggak apa-apa. Dari jam 10 sampai jam 3 saja itu sudah 5 jam. Itu sudah setengah malam tidur. Ya. Kadang kita ini tidur subhanallah jam 9 bangun jam 5, iki ngelebihi. Ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Suruh baca Quran, suruh salat malam. Ya kan? Kenapa? Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Karena kami ini kata Allah akan melemparkan kepadamu itu apa? Perkataan yang berat, ilmu. Karena dengan bangun malam itulah di situ kita akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ilmu. Ana masih ingat dulu Ustaz Samsuri Allah Ta'ala. Itu beliau itu subhanallah. Kalau ada penuntut ilmu kok gak bangun malam, diceples Pak. Ya, tahu diceples. Itu kan karena beliau Pak kemana-mana itu bawa sorban, tapi sorbannya gak ditaruh di atas kepalanya, ditaruh di sininya. Gitu. Itu subhanallah kalau jam 3 kok ada penghafal Quran, penuntut ilmu masuk ke
kamar, kok nggak bangun malam? Oh, Pak, gitu. Dipukul, gitu. Nggak ada urusan kalau sekarang dituntut. Apalagi orang tuanya zaman sekarang. Gitu. Tapi kita merasakan di situ Allah Subhanahu wa taala nolong kita. Bangun jam 3, ya kan? Kemudian kita wudhu, sholat, merojaah, persiapan untuk apa? Untuk subuh. Gitu. Habis subuh turu, mentang-mentang terus tangini jam 3, baru subuh apa? Buat alasan. Wah, anak sudah bangun malam, Ustaz. Baru subuh tidur, enggak. Habis subuh ya kita kegiatan. Gitu. Ada kegiatan belajar. Maka dibutuhkan untuk apa? Rukubul khatar. Seseorang itu harus menunggangi bahaya dan seseorang itu harus itmanus sahar. Harus apa? Siap begadang. Namanya penuntut ilmu itu harus kuat melek. Kemudian apa? Wastihabus safar. Orang penuntut ilmu itu harus siap safar, Pak. Kenapa? Karena kalau zaman dahulu orang itu penuntut ilmu itu harus safar. Ya. Karena gurunya satu tempat ke tempat untuk di sana mengambil 1 hadis, mengambil 3 hadis, pindah lagi ke guru yang lain, perjalanan. Jadi dia harus safar. Kalau dulu perjalanannya jalan kaki. Dari Baghdad ke mana? Ke Mekah membutuhkan waktu 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Itu perjalanan dalam menuntut ilmu. Oh subhanallah, teko PT ini 10 menit juga tidak ada. Gitu. Jadi butuh apa? Harus dibarengi dengan apa? Ngegas motor. Gitu. Kalau enggak, ya modal dengkul, buka gerbang belakang. Kan sulit. Maka ini dibutuhkan. Kemudian apa? Wakat rotin nador. Seseorang penuntut ilmu itu harus banyak delok mantelengi. Nador. Ay al murojah wal kiroah. Harus banyak-banyak murojaah, banyak-banyak baca. Terus pentelengi aja. Gitu. Kemudian apa? Wa ikmalul fikr. Kemudian fikirannya ini banyak dipakai. Makanya kalau seorang penuntut ilmu banyak delok, banyak mentelengi, banyak baca, banyak melihat, kemudian fikirannya dipakai, Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Ini yang dikatakan oleh beliau Badi'uz Zaman Al-Hamdani tentang bagaimana seseorang itu menuntut ilmu itu. Karena apa? Ilmu ini bukan sesuatu yang bisa kita ambil, yang bisa diwariskan oleh seorang bapak ke anak, ya kan? Kita lihat saja, kadang bapak iso maca kitab anake balelo. Ya. Karena apa? Enggak diwariskan. Maka seseorang itu harus berjuang sendiri untuk mereka mendapatkan ilmu. Kemudian dikatakan qala Yahya Ibnu Abi Katsir, bahwasanya apa? La yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu gak akan pernah didapatkan dengan apa? Rohatil jasad, dengan jasad yang selalu senantiasa dimanjakan. Ini gak akan pernah. Harus dibikin capek, Pak. Mata harus dibikin capek, pikiran harus dibikin capek, badan harus dibikin capek. Badan ini yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk kita menuntut ilmu. Jadi apa? Ya harus dibikin capek. Makanya tadi ada yang komentar, kenapa ya kalau duduk-duduk ngopi kok nggak capek, tapi baru duduk sejam kok capek katanya. Memang harus dibikin capek seperti itu. Kalau subhanallah kalau ngopi katanya nggak capek, meskipun 1 jam, 2 jam itu nggak capek. Tapi subhanallah duduk sejam merojaah, kayaknya 3 jam lama banget. Ya memang seperti itu. Kenapa? Gangguan setannya banyak. Gitu. Gak rela setan itu ada seseorang duduk bermajelis ilmu, merojaah, baca, menggunakan akal pikirannya, seseorang dapat nasihat, itu setan gak akan pernah ridho. Makanya apa kata setan? La'at udanna, gitu. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku betul-betul akan duduk, kata setan, di depannya, di belakangnya, di kanannya, sebelah kirinya. Dan engkau ya Allah gak akan pernah mendapatkan hamba-hambamu itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Makanya gak pernah ada setan itu ridho, ya sudahlah kamu berbuat taat, gak pernah. Ada orang mau melakukan ketaatan selalu diganggu, selalu dibikin bosan, selalu dibikin bagaimana seseorang itu gak nyaman dengan perjalanan tersebut.
Oleh karenanya kata beliau, la yustata'ul ilm bi rahatil jasad. Ilmu itu gak akan pernah kita dapatkan dengan apa? Rahatil jasad, tidur-tiduran moro-moro terus jadi alim. Kita gak akan pernah bisa kuat di dalam memahami Al-Quran kalau apa? Kalau kita gak pernah apa? Belajar. Tapi kalau kita mau capek, kita mau belajar, mau merojaah, mau baca, mau menuntut ilmu, ya di situ Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Kemudian disebutkan kata beliau Haka Ibnu Khalkan qala wa kana sababu tawajjuhi al-Khatib At-Tabrizi rahimahullahu taala ilal ilmi annahu hasar lahu nuskhatun min kitabi Tahdhibil Lughah li Abi Mansur Al-Azhari fi iddati mujallatin latafin. Dikisahkan oleh Ibnu Khalkan, beliau mengatakan apa? Al-Khatib At-Tabrizi, sebab beliau menuju kepada ilmu, bahwasanya apa? Beliau mendapatkan sebuah nuskhah, mendapatkan sebuah kitab, yaitu dari kitab Tahdhibil Lughah punya Abi Mansur Al-Azhari, di dalam beberapa jilid. Maka apa? Fa'aradat Tabrizi tahqiqa ma fiha wa akhdaha an alimin bil lughah. Beliau pengen mentahqiq. Mentahqiq itu pengen ngecek gitu. Pengen ngecek apa yang ada di dalamnya, dan beliau pengen mengambilnya dari apa? Dari seorang alim lughah. Kemudian apa? Fadallu 'alal Ma'ri. Kemudian mereka menunjukkan kepada al-Ma'ri, yaitu seorang ulama. Fawadha'a kutubahu fi khurjin ay kaisin wa hamalaha ala katifaihi wa rahala min Tibriz wa taqa al-an fi Iran ila ma'ratin Nu'man wa taqa bil Iraq. Jadi ini perjalanan seorang ulama. Ketika beliau mau belajar bahasa, ini kitab Tahdhibul Lughah ini, Pak. Beliau pengen belajar kitab Tahdhibul Lughah. Tahdhibul Lughah ini berjilid-jilid, Pak. Bukan kursa jilid. Bukan mukhtasar yang zaman tenteng bawa-bawa, ya kan? Bukan. Tapi ini apa? Berjilid-jilid. Ketika beliau mendapatkan Tahdhibul Lughah ini, Al-Khatib At-Tabrizi ini, beliau pengen belajar kitab ini. Beliau tanya, saya kalau mau belajar ini ke siapa ya? Ditunjukkan kepada Al-Ma'ri. Ditunjukkan kepada Al-Ma'ri. Akhirnya apa yang beliau bawa? Akhirnya beliau letakkan kitabnya tersebut di sebuah kantong, ya kan? Dimasukkan ke, kalau kita mungkin apa? Kayak tas, atau mungkin kardus, atau mungkin kayak kadut. Kadut apa? Bukan kadut, karung, ya kan? Karung. Kemudian apa? Wahamalaha ala ketifai. Kemudian beliau bawa di pundaknya, Pak. Digotong, Pak. Kemudian beliau berangkat dari Tibriz. Tibriz ini, Pak, di mana? Di Iran. Beliau berjalan dari Iran sampai ke Ma'ratin Nu'man. Ma'ratin Nu'man itu tempatnya Al-Ma'ri itu di mana? Itu di Irak. Jadi jalan kaki dari Iran sampai Irak. Gowo kitab yang berjilid-jilid tersebut, untuk supaya dia bisa belajar kitab tersebut kepada Al-Ma'ri tersebut. Itu harus mereka bawa. Mulai kita, subhanallah, gitu kan? Kon nyetak kitab, tenang Ustaz, PDF. Kadang subhanallah suruh bawa kitab apa? Mukhtasar saja, itu kadang berat, gitu kan? Kadang berat. Padahal apa? Kitab cuma segitu. Ini bawa dari Iran menuju ke Irak untuk bawa kitab, pengen belajar Tahdhibul Lughah. Ya, bawa Tahdhibul Lughah. Kemudian kata beliau, wa kana Tabrizi faqiran la malal ladaihi. Ini Imam Tabrizi ini, Al-Khatib At-Tabrizi ini beliau orang fakir. Dia enggak punya harta. La malal ladaihi. Dia enggak punya harta. Liyastajiro dabatan yarkabuha atna arihlatihi la talabil ilmi. Dia enggak punya harta supaya dia apa? Nyewa kendaraan ketika perjalanan menuju menuntut ilmu. Akhirnya apa? Fa akhadha yamshi ala qadamaihi fi shiddatil har. Beliau jalan kaki, Pak, dari Iran sampai Irak, ya kan? Padahal apa? Musim panas. Jangan ditanya musim panasnya sana, Pak. Karena tempat ininya. Gak kayak kita, paling panasnya kita kalau 32 derajat gitu.
Fi syiddatil har, kata beliau. Beliau jalan dengan apa? Dengan kakinya. Kemudian kata beliau, fanafadal iraq wa tasarraba min dhahrihi ilal kutubil ladzi fil khurji fa'athara fiha wa ballalaha. Maka ketika beliau bawa kitab dari Irak, ya kan? Kemudian dipanggul kitabnya tersebut di punggungnya min dhahrihi, ya kan? Fa'athara fiha, hingga akhirnya apa? Sampai membekas. Gitu. Untuk dipanggul tersebut wa ballalaha, sampai membuat apa? Membuat basah saking keringatan itu. Sudah membekas dan apa? Dan basah. Hatta anna man ra'aha yadhunnu annaha qad gharaqat fil ma', sampai seseorang yang melihat beliau itu sampai kayak tenggelam dengan apa? Dengan keringat. Saking banyak berarti kitabnya. Tahdhibul lughah ini. Kemudian apa? Walaysa biha fil waqi' siwa araqul khatib at-Tibrizi. Dan tidaklah itu kecuali apa? Ya kecuali karena apa? Kecuali keringatnya Al-Khatib At-Tibrizi. Coba. Ini yang dilakukan oleh beliau di dalam menuntut ilmu, harus jalan dari Iran menuju Irak. Maka kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita, nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah halaqah ilmu banyak, guru ada, kitab alhamdulillah dimudahkan, ya kan? Kemudian dengan hal tersebut terus kemudian kita nggak menuntut ilmu, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan mereka para ulama, para salafus saleh dahulu, mereka dengan kesulitan, dengan beratnya perjalanan mereka, ya kan? Nggak dimudahkan PDF sehingga cuma bawa satu HP, ya kan? Kalau sekarang mungkin kita bisa ditahmil, ada apa? Ada maktabah syamilah. Kalau seandainya seseorang nggak mau bawa kitab, ada maktabah syamilah, bawa laptop, diisi maktabah syamilah, lenda, bawa hard disk 1 tera, wis kitab toh isinya. Ini kan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk para penuntut ilmu di zaman sekarang. Tapi bagaimana semangatnya orang dahulu ketika mereka harus menuntut ilmu dengan susah, tapi dengan hal tersebut mereka menuntut ilmu. Sedangkan di zaman kita dengan mudahnya kita menuntut ilmu, tapi seberapa malasnya kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian kita pengen dimuliakan seperti halnya dimuliakan para salafus saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wastami ila Muhammad Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu taala wa huwa yaqul. Kata beliau Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, beliau mengatakan, laqad bultud dam fi talabil hadits marratain, marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah. Ya. Kata beliau, ini Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi dalam perjalanan menuntut ilmu, Pak. Apa kata beliau? Laqad bultu dama. Ya kan? Aku itu sampai pipis getih. Tahu pipis getih atau menunjuk? Wah. Kencing darah. Kata beliau, aku itu sampai pipis darah. Gitu. Di dalam mencari hadis 2 kali aku itu kencing darah. Kita ini subhanallah, pipis alhamdulillah toilet ada. Dalam menuntut ilmu alhamdulillah minum air dingin, minum air hangat ono. Gitu kan? Panas juga enggak, kipas nyala. Ya kan? Nikmat kita ini. Ini kata beliau Muhammad Tahir Al-Maqdisi, kata beliau apa? Aku itu sampai pipis darah 2 kali, Pak. Di mana? Kata beliau, marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah. Sekali aku pipis darah itu di Baghdad, di Irak, dan sekali aku pipis darah itu di Mekah. Coba, kenapa Pak? Beliau itu sampai pipis darah. Karena apa? Pertama, beliau itu disebut di sini Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Beliau orang Syam. Orang Syam, beliau harus menuntut ilmu kemana? Ke Irak. Terkadang seseorang harus menuntut ilmu ke Mekah dari Syam. Syam itu masuk ke dalamnya apa? Palestina, Suriah, kemudian apa? Yordan, masuk ke dalamnya apa? Satu lagi, Libanon. Itu termasuk di antara wilayah Syam. Beliau dari Palestina harus jalan ke Irak. Dari Palestina berjalan ke Mekah. Ini bukan sesuatu yang mudah mereka untuk berjalan. Sampai beliau katakan apa? Marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah. Kata beliau, wadzalika anni kuntu amshi hafiyan fi harril hawajiri bihima.
Karena aku itu berjalan dalam keadaan nggak pakai sendal. Di panasnya ala hawajir bihima ay fi Makkah wa Baghdad, karena panasnya kota Mekah dan kota Baghdad, nggak pakai sendal, Pak. Sampai pipisnya itu pipis darah. Mulai kita subhanallah pilek sedikit, afwan Ustaz. Ya kan? Baru mumet sedikit aja, wah afwan Ustaz. Gitu. Kakean afwan gitu itu masalahnya. Ya kan? Ini sampai pipis darah. Beliau masih menuntut ilmu. Kita subhanallah gitu. Ngantuk Siti, Ustaz afwan Ustaz, gak ada aja alasan gitu. Maka ini yang mereka dapati. Mereka itu mampu sabar untuk masyak sesuatu yang berat. Mereka jalani masyaib, ya kan, musibah-musibah, mereka tahan dan sabar di dalam perjalanan ilmu mereka. Dengan hal tersebut, ketika mereka sabar, yakinnya Allah Subhanahu wa taala tolong. Kemudian kata beliau, falahiqani dzalika athara alayya wa amradani hatta bultud dam badal al-baul fi sabili talabil ilmi. Sehingga apa? Penyakit tersebut, yaitu kencing darah tersebut, menimpa diriku. Dan itu membuatku punya athar di dalam perjalanan menuntut ilmu, sehingga membuatku sakit sampai aku akhirnya apa? Kencing darah di dalam perjalanan menuntut ilmu. Kata beliau, wa ma raqibtu dabbatan qad fi talabil hadits illa marrah. Aku dahulu enggak pernah menaiki kendaraan di dalam perjalanan menuntut ilmu kecuali sekali. Pak, ini dari Palestina ke Irak, dari Palestina ke Mekah, enggak pernah, Pak. Gitu. Naik kendaraan cuma sekali. Gitu. Naik kendaraan itu cuma sekali. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Insya Allah, Pak, kalau jenengan dari PTI ke sini enggak ada motor, tak jamin paling tekoni saulang sepisan. Itu pun kalau datang, ya. Kadang ono motor karena ngegas aja kadang males. Ada motor, tinggal ngegas itu saja kadang subhanallah berat, apalagi jalan kaki itu. Ya. Dari Pondok Timur jalan kaki, ada yang siap? Yo sih Ustaz, gitu. Ya mikir-mikir. Ya. Ini bagaimana para ulama dahulu, para salaf, mereka apa? Mengatakan apa? Wa ma raqibtu dabbah qad. Aku enggak naik kendaraan sekalipun kecuali sekali tok dalam perjalanan menuntut ilmu. Kata beliau, ay anna asfarahu wa tanqula tahu bainal buldan li talabil hadits kanat ala qadamaihi la ala dawab wal maraqib. Perjalanannya itu di dalam perjalanan ilmu itu jalan kaki, bukan di atas kendaraan. Kemudian beliau jalan kaki cuma bawa badan, enggak. Tapi kata beliau apa? Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri. Aku bawa kitabku itu nang punggungku. Ini perjalanan para ulama. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan mereka. Ketika mereka punya perjalanan berat seperti ini, kemudian mereka sabar, mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau pikiran kita, terus kapan Ustaz menuntut ilmunya? Kalau mau dibilang konten hadisnya mereka dapatnya sedikit atau banyak? Ya sedikit kalau mau dibilang. Tapi subhanallah, karena perjalanan mereka, Allah Subhanahu wa taala tolong. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kalau dibandingkan dengan konten ilmu kita di zaman sekarang, konten ilmunya banyak, ya kan? Majelis ilmunya juga banyak, cara mendapatkannya juga mudah, ya kan? Wong saiki subhanallah share juga banyak mendapatkan ilmu. Tapi mana pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam perjalanan ilmu ini? Kalau kita nggak pernah memantaskan diri untuk kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, ya kapan kita akan fasanu yasiruhu lil yusra? Maka ini yang disebutkan oleh beliau Imam Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika beliau menceritakan tentang siapa? Imam Ahmad. Afwan. Imam Az-Zahabi beliau menceritakan tentang warahima al-Imam Baqi ibni Mukhallad al-Andalusi. Ini dari Spanyol, Pak, Andalus. Ya kan? Rahimahullah ta'ala.
tahun 221. Wahid wa Ishrin ba'da mi'atain hijrah. Ya kan? Tahun 221 Hijriah. Ala qadamaihi minal Andalus. Ya kan? Yang dimana wahiyal an Asbania, yaitu Spanyol. Dari Andalus ila Baghdad, Pak, menuju ke Irak. Dari Andalus barat, kemudian jalan ke tengah ke Baghdad. Li ajli mulaqati al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Tujuannya Imam Baqi ibn Mukhallad ini, tujuannya cuma pengen ketemu Imam Ahmad, Pak. Cuma pengen ketemu Imam Ahmad wa talabal ilmi ala yadayhi, supaya Imam Baqi ibn Mukhallad ini belajar di hadapan Imam Ahmad, jalan kaki dari Spanyol sampai Baghdad sampai Irak. Coba jangan buka peta. Atuh itu, Pak. Berapa kilometer itu? Itu legur 1000 lebih gitu. Kalau mau 1000 itu kayaknya Banyuwangi, itu 1000 lebih sedikit gitu. Apalagi dari Spanyol sampai Baghdad. Itu dilakukan dengan apa? Ya dengan jalan kaki. Kemudian kata beliau, qala Baqi, disebutkan oleh Imam Baqi bin Mukhallad, falamma qarabtu min Baghdad, ya, wasala ilayya khabaru mihnatil Imam Ahmad, ai fitnatul qawli bi khalqil Quran. Tatkala aku sudah mendekati Baghdad, kata Baqi Ibnu Mukhallad ini, subhanallah, aku kok mendapatkan kabar tentang apa? Ujiannya Imam Ahmad tentang Al-Quran makhluk atau enggak. Wa alimtu annal Imam Ahmad mamnu'un minal istima' bin nas wa tadrisihim. Dan aku mendengar kalau Imam Ahmad itu enggak boleh ngajar lagi. Wes cedek iki, Pak. Gitu. Sudah dekat, gitu loh. Duh, Imam Ahmad ternyata enggak boleh ngajar dan enggak boleh kumpul sama manusia. Ini sudah perjalanan bukan sehari 2 hari. Makanya kalau seandainya nyampe sini, kemudian tiba-tiba Ustaz Raono, ya Ustaz Raono, baru dari situ ke sini. Ya, ini Imam Baqi bin Mukhallad itu dari Andalus, ya kan? Kemudian datang ke Baghdad, sudah mau sampai Baghdad, dengar fitnahnya Imam Ahmad. Duh, Imam Ahmad gak iso ngajar. Lek jenengan gimana, Pak? Berok-berok palingnya. Lega gulung-gulung di pasir tuh. Ya kan? Wis atuh-atuh kan, sudah jauh-jauh. Kemudian nyampe di tempat, ternyata apa? Ternyata Imam Ahmad gak boleh ngajar. Apa kata beliau? Faghtamamtu lidzalika katsiran falamma wasaltu Baghdad wada'tu mata'i fi ghurfatin thumma ataitul masjidal jami' al-kabir li asma'al ilm. Akhirnya apa? Faghtamamtu lidzalika katsiran. Akhirnya banyak bergumam, mikir, ya kan? Iki piye ya, Min? Wis atuh-atuh sudah jauh-jauh dari Andalus, ya? Dari Spanyol berapa kilo, Mas? Sudah terjaga 5.000 kilo, bolak-balik Banyuwangi 5 kali, Pak. Gitu. Dari Andalus sampai Irak, gitu. 5.000, Pak. Kalau jalan kaki 40 hari tanpa istirahat. Tanpa istirahat 40 hari ya. Tanpa istirahat. Nih, itu Google Map itu. Padahal yo turu. Ini beliau akhirnya apa? Faghtamamtu katsiran lidzalika, akhirnya mikir kan. Ini gimana, sudah perjalanan jauh gitu kan. Wasaltu Baghdad, maka tatkala aku sampai Baghdad, aku letakkan barang-barangku di suatu tempat, di kamar, di ghurfa, kemudian aku datangi Masjid Jami' Kabir di Baghdad. Supaya apa? Supaya aku dengerin ilmu. Tsumma kharastu abhatu an manzili Ahmad bin Hanbal. Kemudian aku keluar, aku cari nih rumahnya Ahmad bin Hanbal. Dicari oleh beliau. Fadullilat alaihi fataraktul bab. Kemudian aku ditunjukkan. Fadullilat alaihi, kemudian aku ditunjukkan atas rumahnya Imam Ahmad. Fadulliltu alaihi, aku ditunjukkan atas rumahnya Imam Ahmad. Fataraktul bab, kemudian aku ketuk pintunya. Fafatahali al-bab al-Imam Ahmad nafsuhu. Yang membukakan pintu siapa? Imam Ahmad sendiri. Faqultu ya Aba Abdillah, rajulun gharibud dar, ya kan? Kemudian wa talibu haditsin
wa muqayyid sunnah wa lam takun rihlati illa ilaika. Ini ngomong, wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad. Aku seorang laki-laki yang gharib, bukan orang sini, aku jauh di teko Andalus. Ya. Kemudian apa? Aku pengen mendapatkan hadis dan pengen nulis sunnah, ya kan? Walam takun rihlati illa ilaika, dan safarku ini gak kemana-mana kecuali betul-betul pengen belajar menuntut ilmu kepada engkau. Kemudian kata faqala li, maka Imam Ahmad mengatakan udkhul al-astuwan, ya kan? Wa huwa mamarrun fi dakhilid dar, yaitu jalan masuk menuju ke rumah, ya kan? Wala yaraka ahadun, dan jangan ada seorang pun yang melihat engkau. Fadakhaltu, maka aku masuk. Faqala li, maka beliau mengatakan kepadaku, min aina anta, dari mana engkau? Faqultu minal maghribil aqsa, dari barat paling ujung. Gitu. Maksudnya apa? Maghrib itu Maroko. Maroko itu bahasanya Maghrib. Aqsa paling ujungnya lagi. Berarti apa? Andalus, karena Andalus itu di atasnya Maroko. Kan seperti itu. Paham ya Pak? Peta, lenda, buka map. Gitu kan? Kemudian faqala li Ifriqiyah, maka beliau mengatakan dari Afrika. Ay anta min ahli Ifriqiyah, dari orang Afrika. Fakultu ab'ad min dalik, lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi ya. Kata Imam siapa? Imam Baqi bin Mukhallad. Kemudian kata beliau aqtaul bahra min baladi ila Ifriqiyah. Dijelasin sama beliau ini. Aku itu harus apa? Harus nyebrang lautan menuju ke Afrika. Faqala li, maka beliau katakan inna mawdi'aka liba'id wa ma syai'un ahabbu ilayya min an aqdiya hajataka wa hadithaka bima turid walakinni fi hadzal waqti mumtahinun wa mamnu'un minat tadrisi wa ta'lim. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Sesungguhnya tempatmu itu jauh, aduh bener. Waduh, jauh Pak, 5.000 kilo. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, inna mawdi'aka ba'id wa ma syai'un ahabbu ilayya. Tidak ada sesuatu yang paling aku cintai sekarang ini kecuali apa? An aqdiya hajataka, kecuali aku akan menunaikan hajatmu tersebut dan aku akan menyampaikan hadis kepadamu. Akan tetapi permasalahannya di waktu ini aku itu lagi teruji, gak boleh ngasih ilmu sama pemerintah, gak boleh taklim. Fakultu lahu, maka Baqi bin Mukhallad ini mengatakan apa? Qad balaghani dzalik, aku juga sudah dengar hal itu, wahai Imam Ahmad, gitu kan? Walakin ya Abu Abdillah, ana rajulun majhul ain indakum. Ini masih mokso. Coba, masih mokso kepada Imam Ahmad. Akan tapi kan aku ini bukan orang sini, nggak ada orang tahu kalau kita belajar. Ya. Majhulun ain indakum. Maksudnya apa? Aku orang asing di sisi kalian. Gharibun an hadhil baldah. Fa in adintali an atika kulla yawmin fi libasil fuqara wasyahadin wa aqif inda babi dalika was'al sadaqah wal musa'ada fatakhruju ilayya ya Aba Abdillah wa tudkhilani ila hadzal mamar wa tuhaddithuni walau bi haditsin wahidin min ahaditsir Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau ngerayu Imam Ahmad. Apa kata Imam Baqi bin Mukhallad? Gimana, karena aku ini kan orang asing, aku datang kepadamu. Kalau engkau izinkan, aku datang kepadamu ini setiap hari. Datang pakai libasil fuqara, wis compang camping, bolong-bolong. Aku datang ke rumahmu fuqara, wa akif inda babika, aku diem wis nengar pintu rumahmu. Gitu. Gembel. Kemudian aku minta sedekah. Ya kan, seakan aku minta sedekah, kemudian minta bantuan, dan engkau keluar wahai Abu Abdillah dan engkau masukkan ke tempat ini, mamar ini, ke tempat yang sekarang yang enggak ada orang yang lihat ini, dan engkau ngabarkanlah kepadaku meskipun satu hadis saja setiap harinya. Ya. Kemudian faqala li, akhirnya Imam Ahmad mengatakan apa? Qad qabiltu, ya sudah, oke. Gitu. Bisyartin, dengan syarat Allah tadhar fi halaqatil ilmi wala inda ashabil hadis. Tapi dengan syarat kamu jangan pernah nampak di halaqah ilmu dan jangan pernah nampak di ashabul hadis. Li alla ya'rifu annaka talibul ilmi, supaya kau enggak ketahuan kalau kamu itu penuntut ilmu.
Fakultu lahu laka syartok, laka syartuka. Oke, aku terima syarat. Ya. Coba ikhwan, bayangkan orang mau menuntut ilmu. Gitu. Di sini kalau saya mau menceritakan, coba banyak faedah. Faedah yang pertama, apakah ta'atu waliul amr mutlak harus diikuti? Imam Ahmad ketika itu dilarang tadris. Tapi apa? Beliau menutup fitnah. Seakan-akan apa? Seakan-akan beliau adalah orang yang mentaati. Kenapa? Beliau nggak buka halaqah. Ketika dilarang di zamannya beliau untuk buka halaqatul ilm, beliau lakukan itu. Ya, saya nggak buka di masjid. Tapi apa beliau berhenti mengajar? Enggak, beliau tetap mengajar meskipun apa? Meskipun diem-diem. Kenapa? Karena apa? Ilmu itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau ilmu ini nggak diajarkan, gitu, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang bodoh. Gitu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bagaimana seorang alim itu harus pintar-pintar melihat masalah sama madharat. Kayak kemarin subhanallah COVID-19 dilarang untuk apa? Untuk ada taklim, KB sekolah-sekolah alhamdulillah. Yuk kita taat waliul amr, sudah libur belajar selama 2 tahun. Senang. Gitu kan? Ini namanya nggak tahu fitnah, nggak tahu maslahat. Makanya ketika anak tanya, ketika anak termasuk diantara anak ngobrol sama Ustaz Awizi, dan ketika itu ngobrol dengan Ustaz di Jember, apa yang dikatakan sama Ustaz di Jember ketika ya kita taat waliul amr, kita taat waliul amr, kita nggak boleh ada tadris. Akhirnya ya sudah, sekolah libur, orang tua yang mumet karena daring, ya kan? Makanya kan ketika COVID-19 itu yang pusing siapa? Ya orang tua. Guru senang alhamdulillah, santai. Gaji tetap jalan. Tapi gimana thariqah beliau? Ustaz Awizi ketika menerapkan dan beliau berusaha untuk mempraktekkan apa yang kaid ini menjadi sebuah kaidah. Beliau datangi pemerintah. Apa yang diinginkan pemerintah dari libur ini? Supaya tidak menyebar virus COVID. Bagaimana kalau saya semuanya kurung mereka sehingga penyakit nggak menyebar, nggak ada orang dalam keluar dan orang luar masuk. Kemudian apa? Kemudian orang-orang yang di dalam betul-betul terisolasi, mereka nggak bisa kemana-mana. Kemudian pengajaran di situ diletakkan cuci tangan dan sebagainya dan semuanya harus pakai masker. Ternyata apa? Dibolehkan. Dan ternyata ya tidak libur, pengajaran tetap berjalan. Makanya termasuk di antara sekolah yang masih tetap belajar ketika COVID-19, ya Imam Ahmad tidak libur. Kenapa? Ketika saya tanya sama Ustadz, beliau menceritakan ini. Baqi bin Mukhallad ini. Bagaimana beliau menceritakan Imam Ahmad dilarang, tapi Imam Ahmad cerdas. Bahwasanya apa? Ilmu ini tetap harus disampaikan. Tidak bisa kalau ilmu ini libur. Harus tetap terus dijalankan. Mau setan nggak ada libur, masuk kita libur. Akhirnya apa? Beliau bagaimana caranya datang ke hukumah, minta tanda tangan, minta ini dan lain sebagainya. Hingga akhirnya apa? Diizinkan. Tapi dengan apa? Persyaratan yang ketat dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus menjadi kecerdasan bagi setiap orang yang membawa ilmu. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa diambil dari Baqi bin Mukhallad. Bagaimana seorang Baqi bin Mukhallad ini datang jauh dari Andalus untuk menuntut ilmu ke Imam Ahmad, rela dalam menuntut ilmu jadi apa? Wong kere, Pak. Rela harus nyamar jadi apa? Jadi orang miskin, jadi tukang minta-minta, mau merendahkan diri untuk ilmu. Gitu. Kadang kita subhanallah datang menuntut ilmu, tapi apa? Wah, kon merendahkan diri tidak bisa. Ya. Suruh merendahkan diri untuk ilmu kita nggak bisa. Akhirnya apa? Ya nggak dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah para salafus soleh, bagaimana mereka siap seperti itu, siap susah untuk perjalanan apa? Perjalanan ilmu mereka. Makanya kata beliau, faqala Baqi bin Mukhallad faquntu kulla yaumin akhidu udan wa alafu ala ra'si khirqatan wa aj'alu waraqi wa dawati fi kammi thawbi thumma ati manzila Imam Ahmad
Fa'aqifu 'alal babi wa aqulu al-ajra rahimakumullah ay tasaddaqu 'ala hadzal miskin al-faqir talaban li ajrillah. Kata beliau, aku setiap hari akhirnya ngambil ranting. Ya, go ranting, udan ya. Kemudian apa? Wa alafu 'ala ra'si khirqatan. Gimana rambutnya itu dibikin compang-camping ya kan? Ala ra'si jadi rumput-rumput. Wis pokoknya dibikin gimana bentuknya kayak wong kiri gitu. Gembel. Kemudian aku jadikan waroti wadawati fi kammi thawbi. Kemudian kertas, kemudian apa? Daun-daunan itu di kantong-kantongnya. Kemudian kata beliau, aku datang ke rumahnya Imam Ahmad. Kemudian aku katakan, al-ajra rahimakumullah, ayolah berilah sedekah, semoga Allah memberikan balasan kepada engkau. Fakana Ahmad. Dan ketika itu Imam Ahmad apa? Yakhruju ilayya, beliau keluar kepadaku, wa yudkhilani fil mamar. Beliau memasukkan ke jalan, masuk ke rumahnya. Wa yuhadditsuni bil hadits wa thalatha wa aktsar. Beliau menyebutkan satu hadis, dua hadis, tiga hadis, bahkan lebih. Hatta ajtami'u li qarabata 300 hadis, sampai terkumpul pada beliau 300 hadis. Berarti sehari 2 hadis sampai 300 ya 150 hari. Rela berbulan-bulan jadi wong gembel. Ya. Ini Imam Baqi bin Mukhallad. Tsumma inna Allah Ta'ala rafa'al qurbata an Imam Ahmad, hingga akhirnya apa? Allah angkat kesusahan pada Imam Ahmad, fitnahnya diangkat dari Imam Ahmad. Wa matal khalifatul ladzi kana yad'u ilal bid'ah, khalifah Ma'mun ketika itu meninggal. Wa tawalla amr min ba'dihi al-Mutawakkil, kemudian Imam Mutawakkil yang menjadi khalifah ketika itu, alladzi nasara sunnah, yang Imam Mutawakkil ini membela sunnah. Fantasyara dzikru al-Imam Ahmad wa ala qadrahu, hingga akhirnya Imam Ahmad diangkat dan diperbolehkan lagi untuk mengajar. Wa kuntu idza ataitu Imam Ahmad ba'da dzalika, dan aku datang kepada Imam Ahmad ketika beliau sudah dibolehkan ngajar, kata Imam Baqi bin Mukhallad, wa huwa fi halaqatihil kabirah wa haulihi tullabul ilm, dan Imam Ahmad lagi ngajar di halaqah, dan di kanan kiri Imam Ahmad, di sekeliling Imam Ahmad itu para penuntut ilmu. Fakana yufsihuli makanan wa yuqarribuni minhu. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad minta Imam Baqi bin Mukhallad itu untuk dekat ke Imam Ahmad, dan kasih jalan supaya dekat dengan Imam Ahmad. Wa yaqulu li ashabil hadits, dan Imam Ahmad mengatakan kepada murid-muridnya ketika itu, alladzina haulahu, yang di sekelilingnya, hadza yaqau alaihi ismu talibul ilmi. Ini baru penuntut ilmu rek. Gitu. Kata Imam Ahmad, ini baru penuntut ilmu. Mau susah, jalan dari jauh, rela untuk jadi pengemis, rela untuk jadi gembel berbulan-bulan, ya kan? Tsumma yaqussu alaihim qissatuhumai. Kemudian Imam Ahmad menceritakan kisahnya tentang Baqi bin Mukhallad ini. Bagaimana perjalanan beliau dari Andalus sampai Baghdad, rela susah untuk mendapatkan hadis. Wa rahimallahu man qala ala qadri fadlil mar'i ta'ti khutubuhu wa yu'rafu inda sabri fima yusibuhu wa man qalla fima yattaqihi istibaruhu faqad kalla fima yartajihi nasibuhu. Sungguh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mengatakan ala qadri fadlil mar'i. Kemuliaan seseorang itu tergantung seberapa besar seseorang itu ketika dia apa? Khutubuhu wa yu'rafu inda sabr. Ketika kesusahan datang dan dia dikenal dengan kesabarannya ketika musibah itu datang. Ketika musibah datang, orang mau sabar. Ujian datang, dia sabar. Sebesar apa sabarnya seseorang, ya di situ seseorang itu akan mendapatkan apa? Qadar fadlnya. Wa man qalla fi ma yattaqihi istibaruhu. Dan barang siapa yang sabarnya itu sedikit, faqad qalla fi ma yartajihi nasibuhu, ya bagiannya juga sedikit. Gitu. Bagiannya juga sedikit. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang telah dialami oleh para salafus saleh ketika mereka menuntut ilmu, ini bukan sesuatu yang main-main. Ini sesuatu yang luar biasa, ikhwan. Mereka itu ketika mereka menuntut ilmu,
mereka betul-betul mengharap pahala dari Allah, perjalanan yang jauh, bawa kitab, ya kan, mau merendahkan diri untuk datang kepada seorang guru untuk mendengarkan satu hadis, mendapatkan pemahaman dari hadis tersebut. Karena seseorang mau sabar, mau berjuang, mau bersungguh-sungguh dengan hal tersebut, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tolong seseorang di dalam perjalanan ini. Nah, orang-orang yang jujur seperti ini, apakah mereka mau badalu tabdila? Mereka mau merubah perjalanan mereka? Mau dikasih duit seberapa banyak? Coba betapa banyak para ulama dahulu itu, udah kamu gak usah tahdis, tak kasih duit. Gitu. Kamu mau gak usah ngajarkan ilmu, tapi tak kasih kedudukan. Betapa banyak orang itu badalun tabdila, merubah perjalanannya cuma gara-gara harta. Anak itu ikhwan, termasuk diantara hal yang paling memukul anak adalah ayat ini. Ketika beliau Ustaz Abu Izi jazakallahu khair nasihati anak, ketika beliau membaca ayat ini, rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Beliau katakan ke anak masih ingat sekali ketika beliau mengatakan antum itu penuntut ilmu, tapi antum enggak pernah merasakan nikmat menuntut ilmu. Mau antum di Yaman, mau antum di Madinah. Buktinya apa? Anak kata, enggak usah, anak menikmati. Buktinya apa? Antum mengganti perjalanan antum dengan perjalanan dunia. Antum tinggalkan menuntut ilmu untuk antum merasakan kenyamanan yang lain. Ketika antum nggak merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan antum sibuk dengan kerjaan antum dan antum tinggalkan, berarti antum apa? Antum nggak nyaman di dalam perjalanan ilmu dan antum tidak merasakan kenikmatan di dalam menuntut ilmu. Kalau antum nyaman di situ, antum menikmati dan antum berledar-ledar dalam perjalanan ilmu, antum nggak akan pernah meninggalkan menuntut ilmu. Kemudian beliau ingatkan anak dengan ayat itu, rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Kemudian beliau ceritakan bagaimana para ulama dahulu mereka ditawari harta, ditawari kedudukan untuk meninggalkan ilmu mereka, tapi mereka apa? Wa ma badalu tabdila. Mereka nggak mau mengganti perjalanan. Kenapa? Ternyata perjalanan ilmu adalah merupakan perjalanan paling nikmat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, inilah bagaimana para salafus saleh di dalam perjalanan menuntut ilmu mereka tahammal alal masyaq, mereka tahammal atas masaib. Di dalam perjalanan ilmu mereka bukan sesuatu yang mudah, perjalanan yang berat. Tapi ketika mereka jujur, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit mungkin yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga apa yang dinasihatkan oleh beliau dari kisahnya para salafus saleh di dalam perjalanan ilmu mereka menjadikan kita tergugah bahwasanya gak ada kemuliaan yang diraih oleh seseorang kecuali kemuliaan dengan ilmu. Gak ada kebahagiaan yang diraih oleh seseorang kecuali apa? Kebahagiaan dengan ilmu. Gak ada sesuatu yang seseorang itu bisa merasakan kenikmatan di dalam perjalanan ini kecuali apa? Kenikmatan di dalam perjalanan ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk kita terus belajar, terus menuntut ilmu, dan ini adalah merupakan amanatul haya. Ini adalah merupakan amanah kehidupan kita. Kita menuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Rabb kita. Menuntut ilmu itu bukan di waktu muda kemudian mandek menuntut ilmu, enggak. Tapi menuntut ilmu itu sampai kita masuk ke dalam kuburan kita. Harus terus-menerus menuntut ilmu. Enggak boleh kita terputus dari yang namanya peringatan. Setan nggak pernah ada hentinya mengganggu manusia. Masa iya kita banyak liburnya dari perjalanan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Urusan hasil, kita dipilih sama Allah, kita punya ilmu, kita punya sedikit dari ayat, itu semua kembali kepada Allah. Allah yang bukakan, Allah yang memberikan ilmu. Tapi yang harus kita pahami bahwasanya ilmu ini adalah merupakan amanatul haya. Ini adalah merupakan amanah kehidupan kita yang kita telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus senantiasa menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Akidah wasitiyah libur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.